eh, ini perlu skill. Nah, jadi bukan hanya sekedar kemampuan alam, tapi juga ada skill. Skill apa? Skill membaca, kemudian skill manajemen waktu. Nah, ini yang penting. Karena kalau misalnya dalam waktu yang relatif longgar, adik-adik kayaknya udah pernah bisa ya, teman-teman kayaknya udah pernah mau mengerjakan tipe soal seperti ini. Jadi lebih banyak seperti soal teks di bahasa Inggris atau teks di verbal bahasa Indonesia. Nah, kalau yang sudah pegang soal, bolehlah kita buka soalnya. Ini di layar saya juga kayaknya ada soal. Nah, ini udah saya buka. Jadi lebih banyak karakternya kayak gini nih. Jadi ada soal-soal eh, teks-teks gitu banyak ya. Nah, ini. Nah, nanti ada juga di bagian bawah, itu bagian hitung-hitungan. Hitung-hitungannya, tapi hitung-hitungan yang lebih banyak ke dasar. Ya, lebih banyak ke dasar. Dasarnya apa ya? Ya cuma pengetahuan hitung-hitungan sederhana yang hampir semua orang bisa mengerjakan. Nanti ada lagi yang namanya tes kemampuan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu yang murni matematika hitungan, yang memang teman-teman juga harus membekali dari hitung-hitungan dasar-dasar dari matematika. Nah, nanti ada lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi itu adalah penalaran logika matematika. Itu juga ada subbab materinya itu. Mungkin nanti di lain waktu kita akan coba atau dari Rasidi juga akan mencoba memfasilitasi untuk membahas soal-soal seperti itu. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama itu soal teks ya. Di situ diketahui bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Jelas, teman-teman kalau ingin mencoba mengerjakan bisa menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7, maka harus mengacu eh, bacaan. Nah, gimana sih tipsnya gitu ya? Kalau saya dengan siswa-siswa saya, terutama dengan anak-anak yang pernah belajar dengan saya untuk karakter soal seperti ini, saya balik. Jadi jangan dibaca dulu karena akan menghabiskan waktu, tapi dari soal nanti kita baca ke atas. Kalau di teks ini kemungkinan kemungkinan nggak ada ini ya, nggak ada apa, nggak ada catatan kakinya. Kalau besok di ujian yang sebenarnya ada catatan kakinya. Jadi ini ada di baris keberapa, kemudian ada di kalimat keberapa, itu ada. Jadi itu biasanya ada alat bantu untuk teman-teman baca. Ini untuk kasus yang sekarang memang nggak ada, jadi nggak apa-apa ini hanya untuk latihan teman-teman semua. Kita mulai di nomor 1 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1 itu kata itu pada kalimat ketiga, paragraf kedua di atas. Itu merujuk pada apa? Nah, kalau di soal aslinya nanti di situ ketahuan, teman-teman. Kalimat ketiga itu di mana? Ada nomornya. Setiap kalimat itu di bagian akhirnya masih ada nomornya. Kemudian baris keberapa itu ada nomornya. Nah, ini baris kedua, baris kalimat ketiga, paragraf kedua. Di sini kalau kita baca paragraf kedua, kalimat ketiga. Dari formulir yang dibagikan itu dapat dikenali sebagai meskipun tidak semua bakat dan minat siswa terpenuhi. Nah, ini kita baca semua. Berdasarkan dengan cara itu, nah di sini ada kata-kata cara itu, karena di sini diminta kalimat ketiga di atas merujuk ya kata itunya kalimat ketiga. Kalimat ketiga itu kan dengan cara itu. Nah, kata itu ini mengacu pada apa? Nah, di sini kan diketahui bahwa di atas itu terkait dengan apa? Mereka mengisi formulir untuk minat dan bakat. Betul ya? Nah, dari pilihan gandanya yang paling pas yang mana dibaca? Apakah menyalurkan bakat, mengisi formulir, mengetahui kegemaran, mengetahui minat, minat ekstrakurikuler. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang B, yaitu mengisi formulir karena di situ di atas terkait dengan pengisian formulir di sini ya. Nah, jadi dari formulir yang diberikan itu dapat dikenali berbagai bakat. Nah, jadi di sini diketahui bahwa proses itu dengan cara itu. Nah, cara itu adalah mengisi formulirnya. Ya, jadi kalau itu kayaknya teman-teman bisa paham ya.
Next, nomor 2. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Jadi tadi ada paragraf 1 dan paragraf 2. Mana yang paling tepat? Jadi kan di situ terakhir itu adalah tabel ya. Jadi yang terakhir itu adalah tabel. Maka paragraf yang tepat adalah teks yang menjelaskan tabel. Karena paragraf di atas ini terakhir ini ngomongin tentang tabel. Maka yang paling pas adalah paragraf yang diikuti dengan kata-kata tabel. Ada enggak? Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa bukan, karena informasinya adalah informasi yang dari tabel. Jadi yang paling pas ada di pilihan ganda yang opsi di E. Maaf, pindah-pindah. Nah, ini dari tabel di atas diketahui, ya jadi ada kata sambungnya adalah dari tabel di atas. Kenapa? Ya karena paragraf di sebelahnya itu harus menjelaskan konten dari tabel tadi. Jadi dari tabel di atas itu apa? Tabel tadi isinya untuk apa? Gitu kan. Kalau kalau yang A sampai D itu hanya menjelaskan tabel yang eh, secara umum tidak menjelaskan kontennya. Nah, kalau yang E itu jelas ya memilih bola basket ada berapa. Terus kecenderungannya memilih bola basket karena paling banyak itu lihat. Jadi menceritakan konten dari tabel tersebut. Jadi bukan secara umum. Tuh, jadi yang paling pas adalah yang E. Jadi kalau yang verbal seperti ini lebih banyak teman-teman itu tinggal mencari jawaban yang paling suitable dengan eh, teksnya. Nah, sekarang kita coba lagi dengan yang nomor 3. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas? Di sini kebetulan bersanding ya, tabel dengan soal. Mana yang menurut kalian paling pas? Tipsnya, kamu tetap baca dulu semua ya. Kalian baca semua sambil melihat sebelah kiri. Misalnya yang A, peminat bola basket semakin meningkat setiap tahunnya. Coba kita perhatikan, setiap tahunnya apakah meningkat? Ini kan. Ternyata enggak juga. Karena pada kelas 12 turun. Berarti kan ada penurunan. Yang B, seni tari memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Kita lihat seni tari ternyata cocok ya. Seni tari cocok. Kita hold dulu, kita baca lagi yang C. Seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Kita lihat seni lukis tidak, karena pada kelas 12 turun. Yang D, di setiap jenjang kelas menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit peminatnya. Di setiap jenjang kelas menyanyi menjadi kegemaran yang paling sedikit. Coba kita perhatikan, ternyata enggak juga. Di kelas 10 yang paling kecil adalah seni peran. Kelas 11 seni peran. Kelas 12 memang menyanyi, tapi ada dua ya, melukis dan menyanyi. Berarti enggak. Seni peran paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit. Ini juga enggak ya, tadi sudah kita bahas. Berarti yang paling pas adalah yang Bravo. Jadi seni lukis memiliki prospek paling baik karena dia selalu meningkat. Seni tari ya. Seni tari memiliki prospek paling baik karena yang peminatnya meningkat setiap tahunnya. Tuh ya, jadi kita sandingkan. Next ya, karena kalau verbal insya Allah lebih gampang. Karena tinggal mencocokkan antara tabel dengan isi dari soal. Lanjut nomor 4, teman-teman. Dari data jenis kegiatan paling diminati siswa Jati Diri Yogyakarta adalah, nah kalau kita lihat dari ini, tabel, kita tinggal perhatikan aja. Maka kegiatan yang paling diminati jelas ya, yang paling banyak di kelas 10, 11, dan 12 adalah basket. Tuh, jadi jawabannya yang A ya. Jadi eh, di sini terlihat bahwa semua pertanyaan mengacu pada teks soal. Jadi kita balik. Dan saya yakin nanti teman-teman akan terbiasa untuk menjawab. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nanti juga mungkin akan saya singgung beberapa soal kalau waktunya cukup ya. Itu terkait dengan kuantitatif yang sifatnya matematika. Kayak apa sih? Kayak gitu. Nanti saya akan coba sajikan contohnya seperti apa. Nah, nomor 5, ini juga masih di tag yang sama.
Berdasarkan minat bakat, paling diminati siswa SMA Jatidiri di Yogyakarta untuk kelas 12 adalah yang mana? Kelas 12 ya. Kita perhatikan kelas 12 yang paling banyak adalah yang mana? Kalau kita lihat yang paling banyak adalah di seni peran. Ya, dari tabel sini diketahui adalah seni peran. Berarti jawabannya adalah yang seni peran. Saya pakai dua layar ya, jadi kalau kelihatannya saya kalau melihatnya kiri kanan biar gampang. Jadi ketika yang ini saya bacanya sebelah sana. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa ini untuk kelas 12 adalah berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa SMA Jatidiri Yogyakarta untuk kelas 12 adalah berapa. Ini tinggal mengacu di soal ya, kalau seni lukisnya jadi ada berapa gitu kan untuk kelas 12. Jawabannya yang mana? Ya, betul. Seni lukis ada 44. Itu tinggal baca aja sebenarnya ya. Kita tinggal baca di sini seni lukisnya ada di 44. Nah, so next lagi. Nomor 7, pertanyaan terakhir untuk tabelnya tadi, untuk teks yang pertama. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kebenaran siswa SMA Jatidiri. Kegemaran basket adalah paling banyak diminati. Enggak ya, karena di kelas 12 tadi kalau kita perhatikan, eh, basket tidak paling banyak ya, yang paling banyak adalah seni peran. Nah, next lagi, jumlah siswa gemar seni peran adalah 227. Kita hitung yang seni peran. Seni perannya itu kalau kita hitung, ini 47 tambah 2, 180 harusnya 227. Ya, 227, padahal di sini dia bilang 227 siswa. Nah, berarti jawabannya ya udah jelas ya berarti ya. Jadi, jadi udah kelihatan. Siswa yang gemar seni peran adalah 227, betul ya. Ini 40 tambah 7, 47, kemudian tambah 180, 227. Ya, kalau awan nggak usah diterusin, karena waktunya masih jalan terus. Oke, langsung next di soal nomor 8. Dia sudah ganti teks nih, Mbak, teman-teman semuanya. Dia dibilang nomor 8 sampai nomor 10 itu menggunakan teks yang sama. Oke, kita coba di nomor 8. Berdasarkan tabel Pudang yang diimpor, jadi tabelnya ya, ada di atas, yang diimpor dari Jepang ya, dari berbagai negara pada tahun 2019, paling tinggi negara mana? Dia ngimpor paling tinggi negara mana? Apakah Indonesia? Apakah Vietnam? Pada tahun 2019 ya, paling tinggi ada di daerah mana? Ini tinggal melihat tabel aja. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah dari Indonesia. Di sini ketahuan. Jadi tabelnya diperhatikan itu dari Indonesia. Next nomor 9. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019, 16 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah paling rendah ada di negara mana? Kita perhatikan yang paling rendah ada di negara mana? Ini ya, dari tahun yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah paling rendah. Jadi impornya paling rendah dari negara mana? Indonesia, Vietnam, ya, Cina, atau Thailand. Ada yang mana? Ya, jadi rata-rata ada di, ini sebenarnya bukan tahun 2016 sampai 2019 ya. Kalau 2016 sampai 2019 macam-macam yang paling rendah, ya kan? Ini sepertinya soalnya bukan dari 2016 ya, yang paling rendah itu. Kalau diperhatikan ini dari negara Cina paling rendah, tapi di sini ada daerah Thailand. Ini Thailand lagi, ini Thailand lagi. Jadi harusnya ini jawabannya nggak bisa, karena kalau kata-kata dengan jumlah paling rendah harusnya setiap tahun itu yang paling rendah. Ini kayaknya kita tahunnya ini bukan 2016 sampai 2019, tapi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Lalu nanti jawabannya adalah Thailand.
Kalau dari 2016 sampai tahun 2019 nggak bisa, karena tahun 2016, 17, 18, 19 berbeda. Ada tahun 2016 Cina yang paling rendah, ya ada 14.000. Oke, nomor 10, jumlah impor Jepang. Udang Jepang tahun 2019 ada berapa? Kalau ini tinggal menjumlahkan ya. Nah, dijumlahkan nanti ada deh kalau misalnya menjumlahkan, kalau kita jumlahkan nanti ketemunya ada, tadi saya sudah jumlahkan itu 50 sekian, 50.000 sekian. Nggak perlu jumlahin lengkap ya, Mbak, Mas, adik-adik sekalian. Cukup kita jumlahkan angka yang mendekati. Misalnya ini 17, tambah 2, tambah 13, gitu ya. Tambah 9, tambah 5, tambah 4. Jadi pembulatan ke atas, nanti ketemu kira-kira sekitar 50 sekian. Jadi jawabannya yang delta. Jadi jangan dijumlahkan secara satu-satu gitu. Karena waktunya nggak ada, nanti cuma 2 menit kurang. Jadi cukup eh, angka depannya saja, kemudian nanti tinggal dikira-kira ini angkanya sekitar angka berapa. Iya, itu tipsnya. Lanjut sekarang teks berikutnya. Kira-kira kecepatan nggak ya saya ngomongnya? Salah nggak ya? Nomor 11 sampai nomor 14 ini menggunakan tabel yang sama, teks yang sama, maaf, bukan tabel yang sama. Dan memang biasanya pakai tabel ya, atau pakai tabel atau infogram. Jadi memang infogram atau tabel. Mohon maaf kalau misalnya nanti ini gambarnya tidak terlalu eh, apa namanya, kelihatan. Memang harus harus di zoom ya. Kalau misalnya itu harus di zoom dulu. Jadi nanti teman-teman kalau yang pakai pad atau pakai apa HP bisa di zoom dulu ya, nanti bisa lebih jelas. Misalnya ini saya zoom ya biar kelihatan. Nah, ini tabelnya kelihatan. Tapi walaupun angkanya juga masih sedikit ngeblur ya, karena mungkin pada proses copy paste dari soalnya. Tenang aja, besok pada soal aslinya itu soalnya bisa di zoom ya, bisa diklik nanti untuk memperbesar. Nah, ini kalau kita baca agak panjang, nah, ini kita balik soalnya dulu, baru kita kembali ke soal, apa ke teks. Oke, misalnya kita coba dari nomor 11 dulu. Berdasarkan paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, manakah kesimpulan berikut? Ini yang paling mungkin benar. Paragraf ketiga ya. Jadi kalau kita perhatikan paragraf ketiga, ini paragraf pertama, ini ada paragraf ketiga, kedua, dan ini paragraf ketiga. Nilai-nilai tersebut diantara adalah efisiensi, efektivitas, rasionalitas. Nah, coba kalian baca dalam hati aja ya. Maka ketika dia sudah menemukan ini, jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kalau orang sudah dalam komunikasi dan mudah, menyebabkan dapat diketahui oleh orang di seluruh dunia pada saat yang sama informasinya. Nah, jadi gampang gitu ya. Karena kita cek di pilihan ganda mana yang paling pas. Negara tersebut adalah negara maju yang memberikan fasilitas teknologi pada warganya. Kayaknya nggak pas, nggak ada kata-kata itu tadi ya. B. Negara tersebut adalah negara maju yang memiliki penelitian terbaik di bidang teknologi. Ini juga enggak. Negara tersebut adalah negara maju yang memiliki teknologi canggih yang terbaru. Ini juga enggak. Negara tersebut adalah negara maju yang memasukkan nilai budaya dalam berkomunikasi. Ini juga enggak ya, tadi nggak ada kata-kata itu. Negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, ini tadi ya, tadi seperti saya bilang, penerapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Ya, ini berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Nilai tersebut adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Berarti yang paling benar adalah yang E. Jadi yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi.
Ini dari kata depan ini, penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Kalau nomor 12, nomor 12 adalah berdasarkan paragraf 3, jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau yang bermata dua, manakah simpulan dua ini yang paling mungkin benar? Jadi, berdasarkan paragraf 3 ya, berarti masih sama di sini. Kalau kita perhatikan, jadi penerapan komunikasi di situ kan diketahui bahwa teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudian orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui oleh orang di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Jadi konteks itu kalau pisau apa dianggap pisau bermata dua, manakah simpulan yang eh, paling mungkin benar? Jadi yang paling mungkin benar itu yang mana? A. Kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan kemanusiaan atau pekerjaan manusia. Bisa jadi ya. Kemajuan teknologi digunakan kalau ini tadi fokus informasi bisa dibaca oleh orang yang sama ya, pada orang pada waktu yang bersamaan. Kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Bisa jadi, tapi di situ tidak ada teksnya. Kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Ya, itu tadi juga ada. Kemajuan teknologi membuat manusia malas melakukan pekerjaan berat. Nggak ada di situ ya. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk. Nah, menurut kalian mana yang paling benar? Kalau misalnya dia dianggap diibaratkan pisau yang bermata dua. Jadi kalau pisau bermata dua itu Guys, ayo guys, on guys. yang mana? Yang kalau pisau bermata dua berarti yang ya, betul. Jadi jawabannya yang E. Jadi bisa berdampak baik atau berdampak buruk. Jadi frase atau apa ya, kata itu gabungan kata itu kayak kayak frase kalau di bahasa Indonesia pisau bermata dua itu bisa digunakan untuk kepentingan baik juga bisa digunakan untuk buruk. Jadi kalau yang B tadi hanya melakukan untuk tindak kejahatan, tapi kalau yang E bisa berdampak baik maupun berdampak buruk. Nah, nomor 13, nah berarti kan nomor 13 berdasarkan gambar satu, manakah simpulan dua ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Nanti seperti saya bilang tadi ya, gambarnya tidak terlalu jelas, jadi terlalu ngeblur. Eh, Bisa kalian nanti zoom, tapi kalau seperti ini, program seperti ini, maka nanti kalian akan diminta menghitung sederhana. Karena itu kata-katanya prosentase, prosentase, berarti kan harus tahu ya, harus menghitung prosentase pengguna internet. Saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. Besar. Nah, misalnya kayak gini. Yang A, apakah prosentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah? Ini kantor dan sekolah berarti ini ya. Gabungannya ini berarti. Ini. Gabungannya berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Apakah kantor di sekolah tahun 2011 ini lebih tinggi dari tahun 2012 kalau digabung? Benar ya? Kalau kita perhatikan, ini sama ini, persentasenya apakah lebih besar? Itu kalau misalnya dihitung, pengguna internet gabungan kantor dan sekolah 2011, itu 63% tadi sudah hitung ya. Dari ini total 20 sekian ini tambah 8 dibandingin total itu ada 63%. Sedangkan yang tahun 2012 ini kita perhatikan aja kan lebih rata ya, nggak perlu menghitung pun ini lebih rata, ini 11 20-an 11, maka kalau hitung ini paling sekitar 50-an persen lebih ya. Kalau ini kan lebih besar 23% kalau dihitung.
Ini rata, atau itu 50%-an lebih. Jadi benar yang tahun 2011 itu lebih tinggi daripada 2012. Ini karena gambarnya nggak jelas ya, saya nggak berani menghitungkan angkanya, nanti tidak salah. Jadi nanti teman-teman dari rasio bisa share soal yang lebih jelas lagi. Ini ada gambar aslinya, mungkin nanti bisa di-sharekan lagi teman-teman. Jadi aslinya ini tetap dihitung secara manual. Tahun 2011 nanti kalian menghitung yang kantor sama sekolah, dibandingkan total semua pengguna di tahun 2012, 2011 dikali 100%. Nanti ketemu angkanya 63%, 60%. Atau bisa juga dilihat secara kira-kira ini penyebarannya merata. Ya, sama ini. Ini kan kalau di total ini sekitar lebih dari 50, 60-an, 60-an sekian. Kalau ini tuh hanya lebih sedikit, 50-an sekian. Jadi yang lebih sebelah itu lebih tinggi. Nomor 14. Pada gambar satu, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2015? Tahun 2015 ini ya, di sini berdasarkan ini. Saya perbesar lagi. Ini kalau kita lihat yang warnet itu cenderung naik turun ya. Kalau yang kantor ini cenderung turun ya. Kalau yang sekolah itu cenderung naik turun ya, naik ya. Itu cenderung naik. Tapi yang paling cenderung turun itu ya kantor nih. Tengah 25, 25, kalau nggak salah ini 28, 26, 25, 25. 24 deh ini ya. Oke, pilihan gandanya kita lihat opsinya. Nah, ini harus menghitung. Lagi-lagi soal ini harus menghitung ya. Infogram itu kan memang harus menghitung selisih persentase pengguna dibandingkan masing-masing tahun 2015 antara yang berlokasi di warnet dan di kantor semakin kecil. Itu kalau kita perhatikan tadi nomor 14 ya, yang selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin kecil. Ini selisihnya ini apakah makin kecil? Ini kan pertama besar sekali ya, kantor dengan sekolah. Ini makin kecil ya, makin mendekat ya. Mendekat ya, ini cuma 8. Ini ada 11. Ini ada 15. Ini ada 17 atau 18, ini 18. Berarti ini ya, selisih antara kantor dan sekolah makin lama makin kecil. Berarti di tahun 2015, selisih persentase pengguna internet antara kantor dan sekolah semakin kecil. Jadi jawabannya paling pas B. Ya. Jadi selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah makin kecil. Nah, lihat dari tabelnya kelihatan ya ini menurun dari 18, terus ini 15, terus ini 11, terus ini cuma 8. Jadi kemungkinan tahun 2015, kalau kecenderungannya tetap, yang paling mungkin juga turun juga, makin kecil. Nah, sekarang nomor 15. Nah, nomor 15 sudah masuk ke hitung-hitungan. Gimana sih triknya untuk mengerjakan nomor 15 seperti ini? Hitungnya biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, bilangan nilainya lebih besar dari 0,3318 per 19. Nanti saya pakai coret-coretan ya. Nah, di pilihan ganda itu ada 0,99 kali 18 per 38. Terus 0,99 kali 3 per 38. Terus 0,99 kali 6 per 19. Nanti ada lagi 0,66 ya. Kali 18 per 38. Ini 0,66 kali 9 per 19. Oke, saya izin share screen yang layar. Itu ya, saya sudah pilih. Jadi soalnya yang di atas. Kalau ada soal seperti ini, maka yang ini kan sama. Kita bagi semua dengan 0,6. Ini dengan 0,33 biar hilang.
Maka ini akan kalau kita bagi menjadi 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini ekor 3, maaf, 2 ya, ini juga 2. Baru kita hitung. Maka kalau misalnya kita hitung, ini bisa disederhanain ya. Kalau saya bagi 2 semua berarti menjadi 9 per 19. Betul ya? Maka kalau saya kali 3 ini kan cuma 18 per 19. Kita suruh nyari yang paling besar ya, atau lebih lebih besar ya. Coba saya lihat soalnya lagi. Diminta bilangan, oh lebih besar dari, kalau lebih besar ya. Nah kalau ini dikali dengan 3 kali 9, maka ketemunya adalah 27 per 19. Langsung ketemu. Berarti jawabannya yang A. Jadi nggak perlu disederhanakan lagi. Ya kan? Karena ini ada angka 3, 3 kali 9, 27 per 19. Jadi tipsnya 0,99 kita bagi semua dengan 0,33, itu kita kalikan. Ya, nanti ketemu angkanya. Ini yang paling besar jelas yang A. Sederhana itu ya. Jadi nggak usah dihitung satu per satu. Jadi tipsnya kamu bagi. Kenapa nggak pecahan nih Pak yang kita bagi? Susah kalau pecahan dibagi. Bisa, tapi nanti ribet. Mendingan yang 0,33, 0,99, 0,66 itu kan kelipatannya. Oke, kembali ke soal. Terus nomor 16 juga sama ya. Bilangan ini mana yang paling besar? Saya tulis dulu. Ini juga ada tipsnya. Jadi nggak dihitung sendiri semua ya. Saya tulis dulu soalnya ya, biar nanti nggak bolak-balik. Oke, saya balik ke layarnya. Nah, menurut kalian ini juga sama. Supaya gampang, kita bagi semua dengan angka berapa? Nah, yang persentase, jangan yang pecahan. Nah, yang persentase itu bisa kalian bagi dengan angka 15, semua boleh. Kalau dengan angka 15 atau dengan angka berapa terserah. Misalnya dengan angka 15 berarti ini akan 1, ini akan 3, ini akan 4, ini akan ini 1 ya. Ini jadi berapa kalau 90 bagi 15? Betul, 6, ini 3. Baru kita bandingkan. Jadi pertanyaannya mana yang paling apa tadi? Mana angka yang paling nilainya paling besar? Nah, jadi tipsnya gitu. Ini kalau saya kalikan, ini akan menjadi 27 per 7. Betul ya? Kalau ini 18 per 7. Jelas ini saya coret dulu, karena yang paling besar masih yang ini ya. Nah, kemudian yang ini, kita hitung lagi yang bawah. Ini 36 per 14. Karena bawahnya per 7, kita bagi 2, 18 per 7. Ini juga kita coret, masih kalah besar. Ini 6 kali ini jadi 54 per 21. Kalau kita bagi 3 supaya bawahnya per 7, bagi 3 berarti ini menjadi 18. Ini juga masih kalah kecil. Ini kalau kita kalikan, ini jadi coret-coret ya. 7 ini juga 18 per 7. Sudah salah. Berarti jawabannya yang A, yang paling besar. Ya, jadi yang kita cek, kita bagi semua. Tapi jangan pecahannya ya. Kalau pecahannya agak ribet soalnya. Bisa tapi nanti ribet. Kalian susah sendiri. Maka tipsnya cari yang tidak pecahan. Boleh desimalnya, boleh pecahannya. Ini kok pecahannya. Persentasenya. Maaf. Ya, jadi nggak terus dihitung manual. Oke, nomor 17. Nomor 17 itu eh, barisan ya, pola bilangan. Itu ada X, 27 yang kedua, 9, ada 45, ada 27,
ada 63, ada Y. Fokusnya adalah di X dan Y. Kalau X dan Y, kita perhatikan aja angka-angka yang polanya sama itu seperti apa. Dan ini kalau perhatikan adalah ini sama ini sama ini, terus ini sama ini. Karena kalau yang ini jelas sudah jelas. Perhatikan baik-baik ini sama ini, itu sudah jelas ditambah 18. Ini sudah jelas ditambah 18. Betul ya? Nah, berarti yang berwarna merah ini polanya yang paling benar berapa ya? Berarti ini pun sama. Kita cari nih. Ini berarti juga harus ditambah 18. Makanya kan sama. Berarti yang ini nanti harus ditambah 18. Ini juga harus ditambah 18. Maka dengan kata lain, si X akan ketemu langsung berapa X-nya? Supaya jadi 9. Nah, betul, min 9. Terus Y-nya berarti 27 ditambah 18 menjadi berapa? Ya, betul, 45. Jadi jawabannya adalah min 9 dan 45. Itu ada di pilihan gandanya yang A. Oke, jadi eh, polanya dilihat, diperhatikan baik-baik. Itu ternyata plus 18, plus 18. Makanya satunya yang warna hijau juga plus 18, plus 18. Iya, nah, jadi nggak ada masalah. Next, soal berikutnya juga masih pola bilangan nomor 18. Deret pola bilangan. Berapa? Angkanya ada 1, 4, 15, 17, 34, 37, dan X. Angka yang bisa menggantikan si X itu angka berapa? Coba kalian perhatikan dulu polanya. Ini gimana? Ini gimana? Ini juga. Ini soalnya ada yang kurang, Mbak, Mas. Kalau soal aslinya nggak seperti ini. Saya kalah ya. Jadi di angka sini masih ada angka. Sini itu ada 1. Antara 4 dan 5 itu ada angka. Ini harusnya ada angka 5. Jadi soal yang asli, jadi nggak langsung 15. Jadi ada angka 5 di situ. Kalau di soal kalian yang muncul di layar itu, nggak ada angka 5-nya ya. Jadi hasilnya itu ada angka 5-nya. Jadi 1, 4, 5, 12, 17, 34, 37. Tipsnya gimana sih kalau bikin memperhatikan barisan deret? Kita lihat selisihnya. Kalau selisihnya sangat besar, biasanya nanti kali. Kalau selisihnya kecil itu tambah atau kurang. Ya. Contoh yang ini kecil, ini besar, kecil, besar, kecil. Ini mesti besar nanti. Biasanya itu kali. Berapa 1/4? Berarti ini mesti dikali 4. Yang ini, kurangi 1 misalnya. Kita lihat aja polanya. Terus ini, mau dikali 3. Ini dikurangi 2, betul. Ini dikali 2, dikurangi 3. Perhatikan baik-baik. Ternyata polanya berulang. Yang perkalian itu turun. Maka ini mesti dikali lagi. Tapi dikali 1. Karena dia polanya turun. Berarti X-nya kalau dikali 1 berarti 37 dikali 1 jawabannya 37. Ya. Ustaz, mohon maaf memotong. Ini ada yang menyampaikan di kolom chat kalau layar penjelasannya tidak terlihat. Oh, ya, maaf, 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 maaf. Sekarang kelihatan nggak? Ya, sudah terlihat, Pak. Nah, ya. Jadi saya ulangi ya. Nah, iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. saya ulangi ya. Maaf ya, tadi nggak kelihatan nilai ya. Nah, jadi tipsnya kalau ada pola seperti ini, kita lihat selisihnya.
Kalau selisihnya kecil, maka biasanya cuma ditambah atau dikurang. Tapi kalau selisihnya terlalu besar, terlalu apa selisihnya besar, besar atau kecilnya relatif ya, kita lihat dari polanya. Kalau besar itu bisa dikali atau dibagi. Kalau sangat besar, sangat jauh, misalnya satu, habis satu langsung 8. 8 langsung 64. 64 langsung 81. Nah, itu berarti pangkat mainnya. Nah, itu tips tips dasar umumnya secara umum. Nah, ini kan selisihnya besar. Besar atau kecil nggak tahu ya. Tapi kalau main ini, itu lebih kecil. Ini besar. Ini kecil. Ini besar. Makin besar. Ini kecil. Nah, ini kalau misalnya ini tangkap ini kali satu. Ya ini dikurangi dikali-kali 4 ya, bukan satu. Ini kurangi satu. Ini dikali 3. Ini dikurangi, ini tambah. Ini tambah 2. Ini dikali 2. Ini ditambah 3. Perhatikan baik-baik. Ini mesti akan dikali juga. Karena polanya ternyata berulang. Ini kali 4, kali 3, kali 2. Berarti polanya dia makin turun. Maka yang ini mesti dikali turun, jadi kali satu. Berarti kalau dikali 1, 37 dikali satu, maka X-nya pasti 37. Ya. Seandainya suruh nebak yang berikutnya, berarti pakai pola yang satunya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Mesti nanti X-nya nanti ditambah 4. Ya. Nah, karena dia, berarti kalau misalnya kita anggap bilangan setelah X, itu kalau 37 ditambah 4, berarti 41. Seandainya suruh nyari yang berikutnya. Tuh. Gampang ya. Jadi, nggak susah. Jadi memang, dan ini memang harus pelatihan ya, Mas, harus latihan soal, bukan bukan langsung seketika jadi. Nah, yang soal nomor 19 ini juga sama. Itu pola bilangan ya, yang ditebak nanti yang di tengah. Nah, di situ ada angka 2, 5, di sini ada 30, ketemu di angka tengahnya 10. Terus suruh nyari lagi, ini angka 5, angka 9, sama angka 45. Tengahnya berapa? Nah, ini memang harus kalian cari-cari rumusnya. Gimana caranya? Jadi, apakah ini harus dikali, terus dibagi, atau diapain gitu. Jadi itu bisa muter searah jarum jam, bisa juga enggak. Ya, jadi muter searah jarum jam bisa kali, bagi, bisa tambah, kurang. Nah, kalau kita perhatikan dari yang paling depan ini, misalnya kita muternya ke sini, supaya ketemu angka 10 berarti diapain? Ini jelas, karena dia harus makin kecil ya, berarti ini dibagi. 30 bagi 2, 15. 15 jadi berapa sama dengan 5 supaya jadi 10? Kurangi ya? Ya enggak? Saya plot. Bisa nggak misalnya 30 dikali 2 terus dibagi 5? Bisa saja, coba aja. Tapi kan nanti kita cari yang cocok. Bisa kali, bisa bagi, bisa tambah atau kurang. Supaya selisihnya kecil itu tambah kurang. Kalau selisihnya besar, kalau misalnya jaraknya itu terlalu besar, berarti dikali atau dibagi. Ya, cocok nggak? Kita cek yang di belah sini dengan rumus yang sama, dibagi terus dikurang. Terus nanti di belakang ada nggak? Nah, 45 dibagi 3, maka ketemu 15. Terus habis itu apa? 15 dikurangi 9. Ya, Sep, mohon maaf, saya potong lagi. Untuk layar penjelasannya ya, baik. Oke, Pak. sorry. Terima Mungkin kasih. jaringannya agak, soalnya di Iya, sini hujan deras banget. iya Pak, di Jogja juga ini. Mungkin di Jadi kan, tempat teman-teman juga. jadi sinyalnya nggak begituan. Saya cek dulu ya. Ganti nggak layarnya? Iya, layarnya sekarang layar soal, Pak. Sekarang ganti Ya, ya. sudah penjelasan. Berarti memang sistemnya lagi Iya, tergantung harus sinyal mungkin. manual diganti. Ya udah.
Oke. Pak. Jadi itu dibagi, kemudian dikurang. Ini sama ya. Jadi pertama 45 dibagi 3, 15. Terus 15-nya dikurangi 9. Ketemunya, ada nggak di jawaban soal? Kita cek. Nggak ada. Nah, jadi biasanya dia unik. Jadi bagi, kurangi. Ya, jadi nggak usah. eh, Memang ini perlu latihan ya. Saya juga biasanya kalau dengan anak-anak, saya latih dulu dengan karakter soal. Biasanya nanti mulai dari yang tambah-tambah kurang-kurang dulu. Kali-kali bagi-bagi dulu. Nanti gabungkan kali bagi dengan tambah kurang. Baru nanti naik ke pangkat. Karena yang paling jarang di UTBK itu yang pangkat. Seringnya kali bagi tambah kurang. Ya. Coba kita praktikkan di soal yang berikutnya. Yang nomor 19. Ini sama. Nomor 20. Maaf. Jadi ada kotak. Itu ada angka 4, 3, 5, 7. Dalamnya 23. Terus di sini ada kotak baru. Tanya dalamnya 8, 4, 6, 5. Suruh nebak tuh. Nah, gimana itu? Supaya selisihnya sama. Boleh kali bagi, boleh tambah kurang atau gabungannya. Ya, terserah. Menurut kalian yang apa? Ada yang punya pikiran? Ya, tidak harus ada ya banyak banget kasusnya. Bisa 20 sama 3, nah, 7-nya kemana gitu kan. Bisa 21 sama 20, nggak cocok. Nah, nanti kalau kalian coba-coba, misalnya ini kalau kita kalikan, sama ini juga kita kalikan. Kalau yang udah terbiasa, karena saya mungkin jam terbangnya udah banyak ya, jadi kalian soal langsung seketika, oh ini cuma digini. Nah, kalian ada ini juga sama, latihan dulu. Lebih banyak latihan ke soal. Sering ketemu dengan soal-soal model pola bilangan. Jadi namanya ini karakter soal penalaran pola atau spasial, mencari pola dari suatu masalah. Nah, ini ada 5 sama 7. Kalau dikalikan berapa? Ya 5 ya. Terus yang ini 4 sama 3. Kalau kita kalikan 12. Supaya jadinya 23, diapain? Ya betul, dikurangi. Kita cocokkan sama yang di sini. Ini 8 kali 4. Kali 4 kali 5. 40. Terus yang ini juga sama. 4 dikali 6. 24. Terus kita kurangi. Berapa tuh? Ya, betul. 16. Ada nggak di jawaban? Nah, ada. Oh. Jadi, apa ya, latihan latihan soal untuk melatih refleks kalian terhadap karakter soal jadi lebih 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 baik. Ya, jadi kayak gitu. Contoh lagi, ini udah ya, kan soalnya habis. Masih ada waktu kan ya Mbak ya? Ada waktu nggak Mbak? Bagaimana, Pak? Masih ada waktu nggak? Ini kan soalnya udah habis. Mm-mm. Baik, kan selesainya jam 2. Cuman karena tadi kita juga agak telat ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin masih ada sekitar 5 menit, Pak. Ya, Bisa? saya kasih latihan soal dulu ya. Oke, siap, Pak. Oke, misalnya gini Mbak, teman-teman sekalian. Ini soal yang kuantitatif. Kadang-kadang kalau di sekolah kan menggunakan rumus segala macam. Misalnya si Andi, itu ulangannya ada 5 kali. Atau 4 kali, 5 kali deh ya, nggak apa-apa. Ulangan pertama 78, ulangan kedua 80, ulangan ketiga 81, ulangan ketiga, keempat 79. Yang ditanya ulangan kelima berapa, supaya rata-rata ulangannya si Andi nanti semua, misalnya ini ulangan matematika gitu ya,
ulangan matematika si Andi selama 5 kali. Nah, ulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu segitu. Nah, dia pengen rata-ratanya itu 80. Maka nilai yang kelima dia harus berapa? Kalau cara biasa, kalian mesti akan menjumlahkan semua. Nanti ini dimisalin X, kemudian dibagi 5, hasilnya harus ini. Betul ya? Itu kan konsep dasarnya statistika. Nah, kalau sering latihan soal, maka nggak perlu pakai ini. Saya akan coba kasih. Caranya gimana? Kalau yang namanya rata-rata, maka setiap data kamu arahkan ke rata-rata. Berarti semua ini nilainya harus 80. Maka yang nomor 5 ini kita anggap nilainya harus 80. Cuma kan harus subsidi silang. Yang kelebihan harus nambah, yang kelebihan harus dikurangi, yang kurang harus ditambah. Gitu kan. Nah, misalnya nomor 1, 78 supaya 80, masa harus ditambah 2. Kalau yang sudah 80, berarti nggak usah diapa-apain. Jadi kosong. 81 harus dikurangi 1. 79 harus ditambah 1. Nah, berarti ini sama ini kan saling menghilangkan. Berarti kurang ini. Diapain? Ya berarti ditambahkan ke sini. Berarti ulangan yang kelima dia harus 82. Jadi nggak perlu menggunakan rumus statistika. Ya, jadi soal UTBK seringnya itu nggak perlu menggunakan konsep rumus hasilnya ya, tapi menggunakan konsep definisi dari rata-rata, konsep definisi dari materi. Jadi misalnya ada 78, 80, 81, 79, ulangan kelima berapa supaya rata-ratanya 80, maka ya kamu harus merubah semua angka yang di situ menjadi angka rata-rata. Berarti kalau rata-ratanya mintanya 81, ya semua harus berubah jadi angka 81. Yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangi. Konsep dasarnya sederhana kayak gitu. Ya, jadi nanti nilai rata-ratanya harus apa nilai yang kelima harus 82 supaya rata-ratanya 80. Nah, ada lagi. Ini sudah ya. Yang penalaran juga. Ada kasus ini sudah pernah keluar. Ada kasus soalnya seperti ini. Ada sumur kedalamannya 10 meter. Di dalam sumur ini ada seekor kodok. Di dasarnya ini ada kodok. Kodok ini berusaha naik ke atas. Setiap harinya dia naik ke atas. Kalau pada siang hari, dia bisa naik 3 meter. Pada malam hari, dia turun. Ini naik, ini melorot 2 meter. Pertanyaannya, di soal itu, berapa hari si kodok bisa sampai keluar dari sumur? Kalau menggunakan definisi sederhana, kalian akan terjebak di sini. Berarti satu harinya si kodok hanya berhasil naik 1 meter. Benar ya? Masih akan menjawab, oh ya berarti 10 hari Pak. Orang dalam motornya, dalam sumurnya 10 meter. Kalau satu hari cuma bisa naik 1 meter, berarti dia butuh 10 hari. Padahal kalau kita cermati, hari pertama dia berhasil naik 1 meter. Karena naik siang 3 meter, turun 2 meter pada malam hari. Hari kedua, sama, tambah 1, 2 meter. Dan seterusnya berlangsung sampai hari ketujuh, kan 7 meter. Masuk hari ke-8, tapi siang hari, nambah berapa? Nambah 3. Berarti 7 ketambahan 3 sudah 10 meter. Sudah sampai atas. Kesimpulannya berarti berapa hari si kodok itu bisa sampai keluar sumur? Adalah 8 hari. Jadi itu yang sering kita terjebak ketika memang soal UTBK itu adalah soal penalaran. Jadi bukan
soal hafalan rumus. Jadi memang penalarannya seperti apa. Jadi dinalar. Logikanya bagaimana. Itu. Itu contoh-contoh kasus yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Satu lagi soal EPB KPK. Kalian disuruh mencari EPB KPK dari suatu bilangan. Misalnya EPB KPK dari 36X pangkat 2Y dan ini ada 40X pangkat 3Y kuadrat. Berapakah EPB-nya? Bisa juga nanti KPK-nya. Kalau kembali ke SD, lama banget. Kamu harus membagi-bagi-bagi gitu. EPB biasanya ambil yang besar apa ambil yang kecil? Besar, berarti ambil yang kecil. Berarti X-nya ada dua, kita ambil yang kecil. Y-nya berarti ambil yang kecil juga. Sebaliknya KPK berarti X-nya ambil yang besar, Y-nya ambil yang besar. Nah kalau angkanya, gimana Pak? Kalau yang terbiasa, maka kalian akan mencari menggunakan pound faktor. Kalau nggak pound faktor, kalian pakai yang pagar itu dibagi dua, dibagi berapa. Nah, padahal kalau kita menggunakan definisi dari EPB, ada yang sudah tahu definisi EPB itu apa? Bukan faktor persekutuan terbesar loh ya. EPB adalah nilai atau bilangan terbesar yang bisa membagi 36 sama 40. Jadi kita kudu nyari angka yang bisa membagi 36 dan 40. Tapi yang terbesar. Berapa? Caranya gimana, Pak? Kurangi. Yang besar kurang yang kecil berapa? Betul, 4. Kita cek apakah 36 bisa dibagi 4? Bisa. Apakah 40 bisa dibagi 4? Bisa. Selesai, sudah ketemu. Ini EPB-nya. Karena definisi EPB itu. Makanya bisa kita selesaikan menggunakan konsep definisi dari EPB. Kalau KPK, Kak, KPK juga sama definisinya, Pak. Bilangan terkecil yang bisa dibagi, bukan membagi, tapi dibagi 36 sama 40. Itu cara nyarinya gimana? Sederhana. Ambil angka 36 sama 40, kamu bagi dengan EPB yang tadi ketemu ini. Bagi dengan 4. Terserah, terserah. Misalnya 40 boleh dibagi 4. Boleh. 40 dibagi 4 berapa? 10. Jadi saya coret ganti angka 10. Nah, angka 10 ini yang kita kalikan dengan 36. Berarti jawabannya 360. Itu KPK. Jadi udah nggak lagi menggunakan cara SD dulu. Ya, boleh ya 36 yang kita bagi dengan 4? Boleh. 36 dibagi 4 berapa? 9. 9 kali 40 ketemu juga 360. Nah, jadi itu. Ini yang saya kenalkan soal-soal UTBK yang karena waktunya kurang dari 2 menit satu soal, maka bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan konsep jadi penalaran. Logika sederhana dari definisi. Bukan rumus praktis loh ya. Kalau rumus praktis kan tergantung pada kasus. Kalau konsep, maka selama kasus teorinya sama atau materinya sama tentang EPB KPK, tadi tentang rata-rata, statistika, maka bisa dipakai. Dan ini masih banyak banget. Nah, waktunya cuma 1 jam, berarti nggak mungkin kita membahas semuanya di sini. Oke, sementara kayaknya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi dan Allah mengizinkan, kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain dan kita bisa share informasi yang lain lagi. Terutama yang kuantitatif sama penalaran logika matematika. Itu Baik. dari saya itu Mbak Ulfa, saya kembalikan ke Mbak Ulfa dari saya cukup sekian.
Oke, siap Pak Assalamualaikum Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Asep bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Bisa lebih mudah lagi Amin. untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman, mohon berkenan untuk isi link absensi ya. Sudah saya share melalui kolom chat. Dan nanti untuk materi serta pembahasannya akan kami share melalui Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing. Baik, karena juga ini sudah menunjukkan lebih dari jam 2, kita cukupkan ya Pak Asep. Sampai ketemu pada ya pendalaman materi yang selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang semua. Kalau yang belum isi link bisa diisi ya. Kalau yang sudah bisa boleh kalau mau live. Terima kasih. Luar biasa. Semangat semua. Bye, terima kasih.